Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan proyek tugas besar PSD kami, yaitu mengenai analisis sinyal EEG dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadilah Tofadal, kedua ada Rofi Nur Rahman, ketiga ada saya sendiri Zara Maulidia, dan keempat ada Lailika Aningrum. Untuk pembahasan dalam presentasi kami kali ini, yang pertama ada pembahasan mengenai sinyal yang belum dinormalisasi, kedua sinyal yang sudah dinormalisasi, selanjutnya ada mendesain filter finite impulse response atau FIR, kemudian ada mengekstrak gelombang-gelombang otak dengan filter infinite impulse response atau IIR, dan terakhir ada menampilkan hasil respon frekuensi dan mengaplikasikan filter pada gelombang otak. Untuk selanjutnya, kepada rekan-rekan saya, yang pertama Raffi Nur Rahman, dipersilakan. Oke, untuk yang pertama itu langkah pertama kita membuat datanya udah ada, itu dimasukkan ke Google Drive. Kemudian Google Drive itu dihubungkan ke program ini, yang nantinya program ini akan membaca data yang ada di Google Drive. Untuk penamaan CSP-nya itu harus disamakan dengan ini agar bisa dibaca oleh program. Kita cek jika ini berhasil, berarti sudah terhubung ke Google Drive. Oke, kita konekkan dulu. Pilih allow. Jika tampilan sudah seperti ini berarti sudah terhubung ke Google Drive. Ini kita run semua aja. Kalau tampilannya udah ini berarti data sudah bisa terbaca. Nah, nah, program ini untuk membaca uh, file yang kita punya. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti file yang ada di Google Drive terbaca. Ini merupakan data dari hasil rekaman gelombang otak. Setelah itu yang harus kita lakukan yaitu memotong dataset yang akan kita gunakan. Pada tugas kali ini kita hanya menggunakan kanal dari AF3, AF4, 01 dan 02 saja. Jadi pada program yang kita buat, kita definisikan kolom yang tidak digunakan dalam bentuk list seperti yang ada di layar ini. Setelah itu kita run aja. Setelah itu kita tampilkan data yang sudah terpotong tadi. Nah, di sini kan muncul nih AF3, 01, 04, dan AF4. Nah, inilah data yang akan kita butuhkan nanti. Selanjutnya langsung kita lanjut ke proses pra pengolahan data, di mana di sini kita melakukan pemisahan data dengan cara mengambil data yang diperlukan saja. Ya, tadi yang AF3, AF4, 01, 02 itu kita pisahkan. Nah, ini contoh pemotongan datanya. Bisa kita lihat sini. Nah, ini contoh potong data yang sudah dilakukan pemotongan tadi. Selanjutnya itu normalisasi data. Normalisasi data akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu normalisasi data. Normalisasi data ini memiliki fungsi di mana dia itu untuk mengubah nilai kolom numerik dalam satu himpunan data menggunakan skala umum dan memodifikasi perbedaan nilai sehingga menjadi lebih mudah untuk dimengerti seperti itu. Nah, berikut digunakan dua fungsi untuk membantu dalam normalisasi data. Yang pertama itu ada normalisasi hanya untuk satu kanal per satu array. Pada normalisasi untuk satu kanal per satu array ini digunakan fungsi if else. Lalu selanjutnya untuk yang kedua yaitu fungsi untuk normalisasi semua kanal dengan looping. Selanjutnya untuk data yang telah dinormalisasikan akan diplotkan untuk tiap-tiap kanalnya. Nah, diplotkan ini tuh bertujuan untuk mengeluarkan bentuk sinyal dari tiap-tiap kanal agar mudah dianalisis seperti itu. Cara memplotkan untuk
sinyal tiap-tiap kanal itu. Yang pertama nih untuk kanal AF3 yaitu dengan axis 0 titik plot times, S11N0. Selanjutnya pun sama seperti itu, cuman disesuaikan jika kanal yang diplotkan itu AF4, berarti yang dimasukkan itu AF4, channel AF4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang bawah ini merupakan gambar dari hasil memplotkan tiap-tiap sinyal pada kanal yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan memastikan bahwa tidak ada line noise pada sinyal EEG. Nah, untuk memastikan sinyal tidak ada noise-nya itu kita menggunakan analisis spektrogram dan juga domain frekuensi. Cara untuk memastikan bahwa untuk tiap line-nya itu tidak ada noise, maka caranya itu sama seperti sebelumnya dengan cara memplotkan untuk tiap-tiap kanalnya. Tapi untuk yang analisis spektrogram ini, kalau yang di atas itu kan cara penggunaan untuk plotnya itu di sininya plot. Nah, tapi kalau untuk menampilkan gambar berupa spektrogram di sini diubah menjadi spektrogram. Seperti itu. Lalu frekuensi samplingnya 256 untuk tiap-tiap kanalnya itu sama. Nah, ini merupakan gambar dari spektrogram untuk masing-masing kanal sinyal EEG. Selanjutnya, untuk domain frekuensi, caranya yaitu kita dengan mencari nilai frekuensi tiap-tiap kanalnya. Jadi, di sini untuk frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4 itu ada rumus-rumusnya sendiri. Untuk frekuensi yang pertama itu S11N dalam kurung 0 per T, lalu frekuensi 2 itu sama dengan S11N dalam kurung 1 per 2 per T, lalu frekuensi ketiga ini S11N dalam kurung 2 per T, dan frekuensi keempat itu S11N dalam kurung 3 per T. Lalu selanjutnya kita memplotkan gambar untuk tiap-tiap kanal sinyal agar tiap-tiap kanal sinyal ini mengeluarkan gambar dari domain frekuensinya. Kalau untuk yang spektrogram tadi kan di fungsi ininya spektrogram. Jadi misalkan axis 2 titik spektrogram dalam kurung S11N dalam kurung 2, Fs sama dengan 256. Sedangkan untuk domain frekuensi itu dia ini axis 0. Untuk ini untuk yang frekuensi 0 atau untuk kanal AF3 yaitu dia menggunakan axis 0 titik stem dalam kurung frekuensi, ABS dalam kurung YF, use strip line strip collection sama dengan true. Begitupun pada kanal yang lainnya, pada plot O1, O2, dan juga F4. Berikut adalah gambar hasil dari memplotkan domain frekuensi pada tiap-tiap kanal. Nah, dari gambar ini dapat dilihat ya bahwa setiap kanal ini terjadi noise pada rentang 0,074 sampai 0,076. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah mendesain sebuah filter FIR dengan metode window dan gunakan window hemming untuk memfilter line noise. Di sini ada filter FIR dengan N atau order atau panjang filter ialah 41, FC atau frekuensi cut off terkoreksi ialah 60, dan HVS 128 merupakan setengah dari frekuensi sampling. Desain filter ini menggunakan signal Firwin untuk mendesain filter FIR dengan window hemming. Filter low pass dengan frekuensi cut off dihitung dari FC per HVS. Selanjutnya, plot figur 1 ialah plot untuk menghasilkan gambar impuls atau menghasilkan respon impuls. Dan plot respon frekuensi pada figur 2 menggunakan signal frek. Lalu frekuensi cut off ditandai dengan warna hijau dan frekuensi stop diwarnai dengan merah. Selanjutnya kita run. Menghasilkan respon impuls seperti di gambar di bawah ini. Selanjutnya mengaplikasikan filter yang sudah dibuat pada kanal AF3, AF4, O1, dan O2 menggunakan fleet yang berfungsi untuk melakukan filterisasi pada sinyal, sedangkan B merupakan koefisien filter yang telah ditentukan sebelumnya. S11N merupakan data sinyal EEG yang akan difilter. Selanjutnya, plot figur 1 merupakan plot yang berguna untuk menciptakan plot pada hasil filterisasi pada setiap kanal. Saran, ikut hasil atau hasil aplikasi filter yang sudah dibuat pada setiap kanal AF3, O1, O2, dan AF4. Selanjutnya ialah pengolahan data, ialah segmentasi. Segmentasi pada
sintak ini ialah data sinyal akan dipecah menjadi segmen-segmen dengan durasi tertentu, yaitu setiap 5 detik untuk setiap kanal. Outputnya adalah array 3 dimensi yang mencerminkan data EEG yang telah dipecah menjadi segmen-segmen. Selanjutnya ada fungsi return value, di mana mengembalikan array NUMPY ke dalam bentuk n channel, n segmen, dan n data adalah jumlah data point setiap segmen. Kita run. Merupakan hasil dari run sintak yang telah kita buat untuk segmentasi data. Selanjutnya menentukan model filter yang akan digunakan. Pada kali ini kami menggunakan model filter Butterworth, yaitu jenis sinyal pada pemrosesan sinyal yang digunakan untuk menghasilkan sinyal sedatar mungkin pada passband. Butterband pass ialah untuk mendesain filter Butterworth dengan parameter yang pertama ada low cut atau frekuensi batas bawah, high cut atau frekuensi batas atas, fs atau tingkat sampling, order ialah order pada Butterworth. Fungsi Butterband pass filter ialah mengaplikasikan filter Butterworth pada data sinyal, ialah menerima parameter seperti data atau sinyal, low cut atau frekuensi batas bawah, high cut atau frekuensi batas atas, fs ialah tingkat sampling, dan order Butterworth. Lalu kita run. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada sintaks ini yang digunakan untuk menampilkan respon frekuensi impuls untuk masing-masing gelombang otak, yaitu delta, theta, dan alpha. Kami menggunakan filter IIR dengan jenis Butterworth bandpass. Fungsi dari filter ini adalah untuk memiliki respon frekuensi yang sebanyak mungkin datar di dalam pita frekuensi yang telah dipilih, dengan output yang dihasilkan adalah seperti ini, seperti di bawah ini. Selanjutnya, pada sintaks pengaplikasian filter bandpass ke sinyal, kami menggunakan model filter yaitu Butterworth. Nah, filter ini digunakan untuk menganalisis sinyal-sinyal dengan frekuensi yang tinggi karena memiliki nilai passband dan stopband yang datar. Kemudian, untuk jenis filter yang kami gunakan adalah bandpass filter, karena filter ini dapat meloloskan frekuensi pada rentang yang high dan low, dan dapat memilih frekuensi mana yang akan diloloskan dan mana yang akan diredam. Di sini ada angka 0,5,4, di sini juga ada 4,8, selanjutnya ada 8,13. Nah, ini adalah angka-angka yang menunjukkan rentang dari masing-masing sinyal otak tersebut. Misalkan delta memiliki rentang 0,5 sampai 4 Hz. Jadi kita memasukkan nilainya di sini. Untuk theta 4 sampai 8 Hz kita masukkan ke sini, dan alpha 8 sampai 13 Hz. Dan output yang dihasilkan bisa dilihat seperti ini. Dalam outputnya kita dapat mengetahui dari sebelah kiri adalah gelombang delta, tengah yaitu theta, dan yang terakhir adalah alpha. Dari ketiga gelombang sinyal otak ini terlihat bahwa sinyal alpha memiliki kerapatan gelombang yang sangat rapat dibandingkan dengan theta maupun delta. Dan delta memiliki rentang kerapatan gelombang yang sangat jarang dibandingkan dengan theta maupun alpha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.